Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Keluarga sedaya keluarga besar Jemaah ingkang kula hormati, wabil akhos akhinal karim Bang Arman sak keluarganipun ingkang kita sawani wonten kali menika. Alhamdulillah kula panjenengan sami saat menika taksih pinaringan kesehatan saengga saged nglampahi rutinan sholasan wonten ing dalu menika kanthi keadaan sehat walafiat. Shalawat ugi salam kunjuk sahabat baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala karwana Abu Bakar sahabat ibu sedaya, mugi-mugi kula panjenengan sami tansah kathah kudados umatipun saha syafaatipun wonten ing donya ngantos dumugi akhirat. Amin Allahumma amin. Salahipun kados biasanipun kula kebagian lain-lain ananging saderengipun lain-lain kula nyuwun maosan suratul Fatihah ingkang kula khusaken dumateng garwanipun Mas Lilik ingkang kala wau piyambake izin boten saged hadir kanthi garwanipun nembe wonten gedhe masalah kesehatan. Mugi-mugi ingkang garwa kaliyan ingkang putra wonten kandungan dipun paringi sehat, dipun paringi bagas pasti Allah Subhanahu wa taala, lan angguripun babaran samangke dipun paringi lancar, dipun paringi normal, boten wonten halangan sedaya punapa. Selamat ibune, selamat putrane, dan terus putra ingkang soleh solihah. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil kulli walidayya wa lil mu'minina. Amin. Halaman 30 ya. Wa kana radhiyallahu anhu yaqul wa huwa min babil tahaddusi bin ni'ami liqouli ta'ala. Ya hati-hati ini bin ni'ami, ora bin nikmati, bin ni'ami, bin ni'ami liqouli ta'ala. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Ini ayat Al-Qur'an nek maos niku tulisan bener tajwide sing liyane mungkin sondo dilarak-larak sithik ya ora dosa ranten boten Quran, tapi isim Quran harus benar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Kullu waliyin ala qadamin nabi wa ana ala qadamin jaddi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma rafa'an nabi sallallahu alaihi wasallam wa qadamahu illa wada'at qadami fil mawdi'il ladzi rafa'a qadamahu minhu illa yakuna qadama min antami nubuwah fa innahu la sabila ila ayyana lahu wa nabi. Wa kana radhiyallahu anhu yaqul al insu lahum masyayikh wal jinnu lahum masyayikh wal malaikatu lahum masyayikh wa ana syaikhul kull wa izzatu rabbil la tazalu yati ala ra'si muridi wa mahabbati wa law inkashafat awratuhu fil masyriqi wa ana fil maghribi lamadattu ila yati ilaihim wa ana likulli man asara marqubuhu min jami'i ashabi wa muridi wa muhibbi ila yaumil qiyamah akhadha biyadi kullama asaro. Ini wonten asaro nih boten ketulis, saged dipun tambahi mamane boten ya boten apa-apa tulisane niku boten wonten. Tapi biasane sosone guse ijazah niku ditambahi dadi waos akhadha biyadi kullama asaro sa alif sa'ra asara kulama asara hayya wa maita fa inna farasi masrujun wa sayfi masyhurun wa ramyi mansubu wa qawsi mauturun wa nabali mufawwiqah wa sahmi saibah nahifdi muridi wa huwa ghafil ana narullahil muqaddah ana sallabul ahwal ana bahru bila sahil ana taril waqti anal mutakallimu fi ghairi anal mahfud anal malhud anal mahfud ya sawam ya qawam ya ahlal jibali tukat jibalukum ya ahlas suami hudimat suamiukum akbilu ila amri minallah ya rijalu ya abutalu ya abdal
ya atfalu halumu ilayya wa khudhu anil bahri alladhi la sahilalah ya azizu anta wahidun bis sama'i wal ard antal kabirul jabbarul mutakabbir wa anal hakirul fakirul dzalilul la ilaha illa anta. Jenengan leng mandek nanti utawa diterusno itu monggo terserah sesuai dengan style jenengan. Terus dimandekno ya monggo, diterusno sak dua wadawane ya monggo. Terus misalkan ngeten iki wa anal hakirul fakirul la ilaha illa anta wa izzatu rabbi inna su'ata awal askiya yu'raduna alayya wa yuqafuna ladai utawa ladayya ya monggo. Jadi di wakofno nggih monggo, di waca harokate nggih monggo. Niku tinggal sak penake jenengan sesuai dengan karakter jenengan. Makanya mulai dulu rapat di seragam, no ben ora seragam itu. Ben ora seragam jenengan itu duwe karakter dewi-dewi. Misalnya di seragam no kaya sholawat lagune sesuai dengan lagune jenengan piyambak-piyambak. Wa inna nura aini fil lauhil mahfudzi mukim ana niki mukim ana ghaidun fi bihari ilmil qadim atau al qadimi ana ghaidun fi bihari ilmil qadimi. Dan ya monggo ana hujjatullahi alaikum yaumal ard ana naibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa warisu taji'u sannatu tusallimu alayya wa tukhbirani bima yajri fiha wa kata syahru wa kata usbu wa kata yaum wa kana radhiyallahu anhu yaqul wa man istaghatha bi fi qurbatin tushfat an wa man nadani fi shiddatin furjat an wa man tawassala ilallahi iktamai wa man tawassala ilallahi bi fi hajatin qudiyat hajatuh. Wa man tawassala ilallahi bi fi hajatin qudiyat hajatuh. Fa idza sa'altumullaha ta'ala fas'aluhu bi radhiyallahu an wa fadailuhu radhiyallahu anhu katsirah wa akhwalu azhar min syamsil zahirah wa aqwalu awfaqu lidawil uqulis salimah wa kanat wafatu damat alaina barakatuhu fi lailatil jum'ati hadi asara min syahri rabi'is tsani sanata ihda wa sittina wa khamsimi'ah wa umru ihda wa tis'ina sanah wa dufina bi Baghdad wa kubruhu dhahiru yuzar wa yuksal min sa'il aqtari radhiyallahu an wa nafa'ana bihi ajma'in. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Hadi kuwaosanipun wonten maksud yang terkandung wa kana radhiyallahu anhu yaqul Syekh Abdul Qadir Al-Jailani niku dawuh wa huwa min babi tahaddus bi ni'amil qouli ta'ala. Dawe niku saking bab tahaddus bi nikmah atau hal-hal yang menjadi keistimewaanipun Syekh Abdul Qadir Al-Jailani minangkani nikmate Syekh Abdul Qadir saking Allah niku diceritake bukan dalam rangka sombong tapi dalam rangka tahaddus bi nikmah utawa mensyukuri nikmat sesuai dengan ayat Quran wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Jadi nikmate pangeran niku cerita-critakno tapi bukan dalam rangka kowe sombong, kowe pamer, tapi dalam rangka kamu bersyukur bahwa telah mendapatkan nikmat dari Allah. Kullu waliyin ala qadamin nabi wa ana ala qadamin jati sallallahu alaihi wasallam. Setiap wali itu di bawah telapak kakinya Nabi. Jadi wali yang ada di dunia ini ikut duwe sambungan dengan nabi-nabinya Allah. Dan Syekh Abdul Qadir itu nyambung karo mbae karo leluhure menika Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan saking istimewanya Syekh Abdul Qadir itu laula anni khatamtu nubuwata bika lakana huwa ahlan laha ba'd. Andai kata kenabian itu tidak diakhiri di diri Sayyidina Muhammad, maka kandidat nabi setelahnya itu adalah Syekh Abdul Qadir. Tapi itu tidak mungkin karena memang khotamin nabiyyin, khotamil anbiya wal mursalin itu adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi artinya
Statement seperti itu menunjukkan kemuliaan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu luar biasa. Wa ana ala qadami jati sallallahu alaihi wasallam. Ama rafa'a Nabi sallallahu alaihi wasallam qadamahu illa mawda'a qadami fil mawdi' alladhi rafa'a qadamahu minu ila yakuna qadama min adami nubuwah. Fa innahu la sabila ila ayyana lahu ghairu nabi. Wa kana radul an yaqul Syekh Abdul Qadir dawuh malih al insu lahu masyayikhu wal jinnu lahu masyayikhu wal malaikatu lahu masyayikhu wa ana syaikhul kul. Jadi setiap manusia itu punya guru, setiap jin itu punya guru, dan para malaikat juga punya guru. Wa ana syaikhul kul, dan saya adalah gurunya para guru atau guru mereka semua. Berarti makom Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu tidak hanya meliputi manusia, tapi jin dan juga malaikat. Nah, ini berarti pusat tenang. Deke ngane pusat. Terus makom Syekh Abdul Qadir ini saat nisare Kanjeng Nabi. Maka diarani Sultanul Auliya. Wa izzatu rabbi la tazalu yadi ala rasi muridi wa mahabbati. Dan kemuliaan Allah itu la tazalu ora gingsir-gingsir, selalu ada di dalam kekuasaan saya. Dan murid-muridku maha muhibbinku itu selalu saya jaga. Walau in kasyafat auratu fil masyriqi wa ana fil maghribi lamadatu yadi ilaihim. Andai kata saya itu berada di maghrib, itu di barat, di ujung barat, murid saya ada di ujung timur, dan aurate muridku itu kebuka, maka akan langsung saya tutup seketika. Padahal Syekh Abdul Qadir di ujung barat, muridnya di ujung timur. Mamane muridnya aurat kebuka itu kan masalah lah. Katakan masalah. Mamane murid nanti masalah langsung diselesaikan seketika juga. Ini muridnya. Nah, makanya kita ini kan belum jelas apakah kita ini muridnya apa enggak. Ini kita husnudon dan yakin. Kita sangat yakin karena kita mengamalkan manakib, kita selalu mengistiqomahkan. Ya pengen tidak jadi muridnya, ya muka-muka tidak jadi muridnya Syekh Abdul Qadir. Ya, sehingga kita harus selalu yakin, selalu percaya, selalu mentahqiq diri kita bahwa kita ini adalah para pejuang manakib, karena kita berharap nanti syarat kita itu nyambung ke Syekh Abdul Qadir. Dan tadi malam saya sampaikan juga di Sabah bahwa kemarin itu kan kalau ketemu dengan alumni sepuh, di mana alumni sepuh ini termasuk yo mau mastur santri ini awal jauh hari, dia itu termasuk untuk mastur tertutup lah, keistimewaannya hanya orang-orang tertentu, karena ternyata banyak dari masayih sarang, masayih tambak beras, bahkan masayih tebuiran itu rujukannya ke beliau itu. Yaitu ketika saya sowan, karena saya dapat dawuh dari Ibu Sultan, ketika saya sowan itu beliau salah satu sing diwanti-wanti, wis pokok manake pilih dicekal sing tenan. Krono apa? Zaman saiki wis awak dhewe iku gak iso bedakno. Sampeyan delok sholawat saiki menjamur. Sing sholawatan iku ora mek wong NU tok saiki. Coba sampean teliti, yang sholawatan sekarang itu tidak hanya orang NU. Wong Syiah itu belum sholawatan. Bahkan wong Wahabi wis melok-melok sholawatan. Tapi kalau manakib, insya Allah Syiah orang doyan, Wahabi orang ngabus. Jadi manakib itu masih orisinil milik orang NU, dan hanya orang-orang Nahdliyin lah yang gelem manakiban. Sampai detik ini, gua besok. Nah, maka dari itu kita sebagai pejuang manakib gak usah ragu. Nek manakib mesti sholawat. Nek mahabbah Syekh Abdul Qadir mesti mahabbah Kanjeng Nabi. Nek mahabbah Kanjeng Nabi ya mesti mahabbah Syekh Abdul Qadir. Artinya kita memang berada di bawahnya, yang kita ikuti di bawahnya Kanjeng Nabi ini jelas sangatnya. Jadi kita bermanakib itu gak usah ragu. Laroi bafi ya ragu. Karena ternyata
Syekh Abdul Qadir itu dipasrai sedemikian rupa kekuasaannya untuk mengelola bangsa manusia, jin dan malaikat. Bahkan beliau menyampaikan, nek aku no ujung kulon, muridku no ujung wetan, kok muridku bermasalah langsung tak tulung berarti kan. Nah, kene redaksi ini wala mingka syafat auratuhu. Mamane ke aurate muridmu kebuka, langsung tak tutup mana. Padahal beliau di ujung kulon, muridnya di ujung wetan. Syekh Abdul Qadir kan wafat itu kan jasadnya. Nek apa namanya beliaunya itu kan tidak wafat karena wali. Jadi Al-Quran dengan apa? Walata saban dalam tidak putul fisabilillah amat bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Jadi para wali-wali Gusti Allah itu tidak meninggal, tapi mereka masih tetap hidup dan diberi rezeki. Jadi pokoknya dikenceni mana kipe senajan ora iso moco setiap hari khatam minimal dibuka setengah lah. Yang rasa setengah, ya seperempat. Yang rasa seperempat, ya selempir. Ijo ora iso angger digowo. Sing penting ati ini. Sing penting ati. Nah, nek ngomong masalah ati ini harus ikhlas. Kemarin malam Rabu kan Nabi Jairul Arifin disampaikan. Bajawari dawuh dan kitab Jairul Arifin itu melakukan sesuatu kebaikan meskipun tidak diniati, tapi dilakukan dengan ikhlas, itu akan muncul asar barokahnya, dampak barokahnya akan muncul. Begitu juga kita bermanakib, senajan orang diniati modern, tapi kita benar-benar ikhlas bermanakib lillahi ta'ala karena pengen tidak ke umatnya Syekh Abdul Qadir, umat santrinya Syekh Jawari wa ahli baiti, insya Allah dengan keikhlasan kita ini loh, senajan merapat ngamal no, artinya senajan merapat dan ini diwoco, itu seterusnya saya tetap nyambung, tapi ya nyambungnya ya beda kan nggak sedi ngamal no, ngamal sedino khatam sampai setengah dino khatam ya sedino khatam sampai sedino setengah ya mesti gitu. Sedina ping 3 wis dina sepisan ya mesti gitu. Lah asar itu jangan hanya dilihat secara fisik. Jangan hanya dilihat secara fisik, wah aku semua malah pengen orang sugih-sugih. Nah, itu karena barokatul manakib, barokah manakib itu ternyata tidak hanya untuk materi, tidak hanya untuk dunia, bahkan bisa untuk anak cucu kita. Dan yang terpenting besok ketika di akhirat. Jadi ada saya kira mamane kok terus diketokno, kita juga harus curiga, harus hati-hati. Sosok jangan-jangan kok diwehno nang ngene itu nyodok. Bahaya. Dan kita belum kroso, artinya kajate sing dimaksud urung kasil ae. Jangan-jangan barokah besok diwehno nang ngene akhirat. Makanya ikhlas ini penting. Ya, kalau dikaitkan karo ISG ini harus bersetar prinsipal atau ISG barang lah. Pokoknya tadi diupek-upek itu terkait karena semuanya sama. Ilmu yang kita pelajari ini sama. Ilmu dari Gusti Allah Ta'ala. Wa ana li kulli man asar markubuhu min jami asabi wa murdi muhibbi ila yaumil qiyamah. Jadi saya itu selalu Syekh Abdul Qadir itu selalu menjaga para murid, para muhibbin, para sahabat itu ila yaumil qiyamah. Akhadha biyadi kullama asara hayya wa maita. Bahkan ketika hidup sampai mati pun tetap dijaga oleh Syekh Abdul Qadir. Fa inna farasi masrujun ma sayfi masyurun orang iman subun wa musimau turun wa nabal mufawiqah hasan su'ibah lahifdi murid wa huwa ghafil. Segala peranti saya itu saya on-kan berarti segala apa jenenge segala fasilitas Syekh Abdul Qadir, pedang, kemudian apa namanya senjata, semuanya itu dipersiapkan untuk para murid, muhibbin dan sahabat-sahabat Syekh Abdul Qadir. Tapi wahwa ghafil, tapi bolo-bolo murid-murid muhibbin ini lali. Lali ini piye, kadang itu sosok awak dhewe itu
ya ora sadar bahwa kita ini sebagai santri Syekh Abdul Qadir, murid Syekh Abdul Qadir. Ora sadare ketika kita tidak butuh itu ya lali. Dan pol butuh lagi kadang lagi eling. Bahkan butuh mono eling liyane dhisik kok lagi nek sebentar lagi eling Syekh Abdul Qadir. Jangan seperti itu. Jangan gofil, jangan lupa bahwa Syekh Abdul Qadir itu sudah mempersiapkan semuanya. Dia sudah menyampaikan segala piranti yang saya miliki, berarti senjataku, kekuatanku, fasilitasku, tak siap no kanggo bolo-bolo. Jadi wis ora usah tolah-toleh, nek ana apa-apa urusan dunia, urusan akhirat, wis langsung wasilah ke saya. Wasilah Syekh Abdul Qadir otomatis Kanjeng Nabi. Jadi ketika kita ke Syekh Abdul Qadir, itu secara otomatis kita juga mahabbah dengan Kanjeng Nabi. Jangan disalahartikan. Ono sing nyangkal daripada Syekh Abdul Qadir dhuwur Kanjeng Nabi. Iya betul. Dhuwurne Gusti Allah. Rasane Kanjeng Nabi langsung Gusti Allah, malah pusatnya pusat. Tapi kan bukan seperti itu juga. Nek kita ngakses langsung pusat itu apa ya langsung connect. Jadi langsung connect yo malah langsung gak apa-apa, tapi apa dhewe kan ya bleknya harus ono wasilah sing ya kita kenal. Ya Kanjeng Nabi kan kapiin lah. Dari Kanjeng Nabi ku apik isine. Ngaku umate. Tapi awak dhewe ora pate melok tidak lama ini kan. Ya satu isin dari Kanjeng Nabi. Ini harusnya Abdul Qadir kan ya cara berada di saat sore kan ya untuk aman dulu lah. Untuk aman. Ana narullahil muqaddah ana salabul ahwal ana bahru bila sahil ana dari waktu ana mutakallim fi ghairi ana mahfud ana al-mahfud ana mahfud ya sawab ya qawm ya hajibal tukan sibalikum ya suami untuk suamiku akbilu ila amri minallah ya rijal ya abdal ya abdal ya atfal halumu ilayya wa khudu anil bahdati la sahilalah. Jadi ini pangat-pangat Syekh Abdul Qadir. Terus ya rijal ya abdal ya abdal ya atfal ini adalah para wali apa namanya ini adalah pangkat-pangkat para wali yang ada di jagat raya, semuanya di bawah komando Syekh Abdul Qadir. Ya Banser di bawah komando Ansor. Jadi ketika komandan pusat itu menginstruksikan, semuanya akan patuh. Maka dari itu kita tidak usah khawatir. Wes pokoknya dikingane langsung pusat. Ya azizu anta wahidun bis sama'i wal ardi antal kabiru jabarun takabir wa al hakirul fakirun la ilaha illa anta. Meskipun demikian Syekh Abdul Qadir itu, meskipun pangkat beliau seperti itu, Syekh Abdul Qadir tetap di hadapan Allah wa anal hakirul fakir. Syekh Abdul Qadir tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Di awal tadi Syekh Abdul Qadir menyampaikan kemuliaannya, menyampaikan kelebihannya. Nah, terus diakhiri dengan wa anal hakirul fakir. Di hadapan Allah saya ini juga makhluk. Nah, ini berarti beliau itu menunjukkan bahwa akhlak itu masih tetap berlaku. Di satu sisi ya kita mungkin haruslah menunjukkan siapa kita. Tapi di sisi lain kita juga harus tahu diri bahwa kita ini juga hamba yang nggak bisa apa-apa. Kok terus mentereng terus. Wah ini perangkat ya. Mungkin perangkat, nanti ngomong perangkat. Kacau itu. Ya ngono lah. Ya. Jadi nek ketoke apa jenenge ngadepi wong sentuk ngeyel ya perangkate diketokno, tapi nek ngadepi wong sing sentuk lemah kan ya padha-padha. Kira-kira gitulah Syekh Abdul Qadir seperti itu. Wa inna nura aini zulahil mahmudul mukim ana ghaidum fi bihadil qadim ana hujjatullah alaikum ya ma'ar ana na'ibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa warisuh. Beliau itu pengganti Rasulullah dan pewaris Rasulullah. Di awal-awal tadi saya sampaikan, di kitab ini juga disampaikan bahwa
laulaan ikhotam tunubuat tabika lakana wa ahlal ba'd. Ya, andai kata kenabian itu tidak diakhiri di Kanjeng Nabi Muhammad, maka kandidat selanjutnya itu adalah Syaikhul Qadir. Taji usanatu tusallimu alayya wa tukhbirani bima yajri fiha wa kata syahru wa kata usbu wa kata yaum. Jadi bulan itu selalu sowan ke Syaikhul Qadir. Taji usanatu tusallimu alayya. Jadi tahun itu sowan Syaikhul Qadir. Wa kata syahru, bulan juga sowan, wa kata yaum. Mereka itu sowan Syaikhul Qadir terus matur apa yang akan terjadi. Hari ini apa yang terjadi, bulan ini apa yang terjadi, setahun ini apa yang terjadi. Itu matur sama Syaikhul Qadir. Berarti database itu sebelum ditayangkan itu Syaikhul Qadir harus nyekel. Sehingga karena Syaikhul Qadir harus nyekel servernya, padahal tadi muridnya, muhibbinya itu dijamin oleh Syaikhul Qadir. Dari murid muhibbin ini kok terus dia connect terus, kok di dalam susunan takdir dalam 1 tahun ini tadi murid ini tadi ada masalah, kok beliau selalu wasilah, ya kan Syaikhul Qadir ya diganti punya otoritas. Nah ini wes bahasanya surah syariat ya bisa. Iki wes surah syariat itu kok men kan gitu. Ini sudah keluar, tapi ya ojo di teman-teman. Artinya ini sebagai penguat bagi kita sebagai muhibin Syaikhul Qadir. Kita ini dalam sebuah komunitas yang benar, merasa khawatir dan yakin kalau Syaikhul Qadir. Makanya ketika ada cerita di manaqib yang lain, ada seorang saudagar, yang saudagar itu mau bepergian, dia sowan sama Syekh Hamad. Syekh Hamad itu adalah gurunya Syaikhul Qadir yang wali juga, keramat juga. Dipenging karo gurune bahwa sampai nasi lunga saiki. Karena sama lunga saiki digorok karo wong tengah dalan. Yes, singkat ceritanya seperti itulah. Wong iki pada persiapan. Wis persiapan, seorang saudagar yang persiapan di ora trimo sithik. Ora apa berangkat kapal wis miliaran ya. Wis disiapno malah didhawuhi ngono, bingung. Terakhirnya soal Syaikhul Qadir, kalau Syaikhul Qadir wes mangkat tak tanggung. Nah Syekh Hamad ini kan juga seorang wali yang pasti benar dawuhnya, karena beliau juga waros saat dunia winara. Dan Syaikhul Qadir juga begitu, meskipun beliau gurunya bukan sul adab, tapi untuk menunjukkan bahwa eksistensi Syaikhul Qadir itu lebih tinggi meskipun dari gurunya, karena beliau Sultanul Auliya. Apa yang terjadi? Ya ketika di tengah jalan dia memang benar digorok tapi dalam mimpi, tapi meskipun terjadinya dalam mimpi namun gurune itu ada bekas berulang tapi jauh ya. Inilah. Nah ini juga menunjukkan bahwa ketika ada dua wali kok terus podo-podo nyabdo, mesti menang sing kali. Wong podo mandi deh. Kayak Sunan Kudus sampai Saridin ya. Sunan Kudus dan iwak itu no banyu, ambil banyu no iwak, wonten kan kalau ceritanya bener murah ini. Lalu kelopon itu no banyu nih, cok no iwak Saridin wonten kan wonten. Dibuka ya? Ada, karena meskipun Saridin ini makomnya di bawah Sunan Kudus, tapi kan piyambake ling ngomong kari. Yo sing kari iki sing menang, sing ngarep yo menang, sing mburi yo menang. Nasah mansur berarti ya tetap menang sing mburi. Akhirnya jenengan ucap tuh wali dan golek wali liya terus njaluk digugurno. Generasi itu. Ya, itu sampai segitunya Syaikhul Qadir. Jadi sasi, tahun, bahkan dino ini laporan dari beliau. Bahkan Rasulullah yakul wa man istanggo sabi fi qurbati musyratan. Sapa sing njaluk tulung atau wasilah dari aku dalam kerupakan maka akan dijembarkan. Wa man atani fi sidatin turjatan. Sapa sing undang tengah aku fi sidatin dalam waktu banget payai maka akan dilapangkan. Wa man tawassala ilallahi bi, yang ditambahi ilallahi bi fi hajatin qudiyat hajatuh. Sapa wong sing tawassul
ring Gusti Allah lewat aku, jaluk ring Gusti Allah lewat aku dalam satu hajat, maka akan diijabah hajatnya oleh Allah. Fa idza sa'altumullah ta'ala fas'alubi. Nek kowe njaluk karo Gusti Allah lewat aku. Nek proposal presiden tak gawani. Aku wong jero kan. Dekane pusat tenan. Radhiyallahu anhu wa fadhailu rabbin katsirah wa akhwalu azhar bisamsil dhahirah wa aqwalu awfaqu lilawil uqlis salimah wa kanat wafatuhu damat alina barakatuh fi lailatul jum'ati hadi asar min sahri rabi'is tsani. Wafatnya Syekh Abdul Qadir itu bertepatan dengan malam Jumat tanggal 11 Rabi'is tsani. Jadi malam Jumat 11 Rabi'is tsani ba'da mulut sanata ihda wasitna wa khamsimi'ah tahun 561 Hijriah. Makanya Khol Pasuruan itu ba'da mulut, karena Khol Pasuruan itu adalah Khol Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, bukan Khol Mbah Jauhari. Karena yang membuat Khol itu adalah Mbah Jauhari ketika masih sugeng. Ngekhole yang ngekhol ini Khol Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, sama harlah manakib malam 11 11-an itu ya, kemungkinan 11-an yang diadakan di Jawa itu ya karena Sayyidina Syekh Abdul Qadir ini yang hormat. Wa umruhu idda wa tis'ina sanah, umurnya 91 tahun, ya, lumayan 10 lumayan. Waktu fi Nabi Baghdad di Sareke nanggone kota Baghdad. Wa qabruhu zahirun yuzaru wa yuksud min sa'il aqtar radhiyallahu wa nafa'ana bi ajmain. Kuburnya, makamnya ini ya terkenal dan diziarahi dari berbagai penjuru dunia. Meskipun tidak setenar makam-makam di sini mungkin ya. Kalau di sana kan tradisinya beda, tapi tetap ada berjarah-berjarah dan masih tetap terjaga. Ya sayangi Irak itu kan orang pakai aman. Ya aman kan mau izin mikir karena pernah ada tragedi. Nah wong kono iku lah ya sondok ora kaya wong Jawa. Cara Wali Songo ya kena Cirebon kan. Sondok aras-arasen. Jadi ono wong ziarah iku ora cilik ora gedhe ora tuwa dikeroyok. Ndur mau meki siji yo sak RT, mlayu kabeh ini kan ora nyaman. Itu nek kaya ngene Demak, Kudus itu kan sangat apa ya, nyaman. Umpamane kok terus Baghdad iki kok terus gampang penak nyaman wong Indonesia ngono akeh sing ora. Ya meskipun demikian kan ada travel khusus yang perjalanan ke sana. Kan Gus Ali ini juga pernah punya paket sampai ke sana, tapi yo gak jalan karena aksesnya ya sondok aneh. Angkat yang Baghdad. Iya. Nah makanya enaknya kan itu. Enaknya towernya itu gede, jadi nunggu di satelit. Orang nggo sinyal tower lah. Nunggu di satelit, jadi dimanapun bisa mengakses. Tapi kan lebih mantapnya ketika ada satu apa ya, gerak ketika kita bisa sowan langsung ke makbarahnya. Muga-muga awak dhewe ditetir besok iso sowan ning makbar Syekh kok tidak menolak. Amin. Cinta tidak harus memiliki. Soro kita kok gak memiliki. Kalau memiliki meskipun gak cinta. Bisa cukup ya. Makin jaga-jaga setengah jam luwih.